Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita berkenalan dulu ya. Nama Miss adalah Miss Tini. Miss Tini adalah kepala sekolah dari SD Kasih Bangsa bersama Miss Lucy. Nah anak-anak, setiap hari Kamis anak-anak akan bertemu dengan Miss Tini di dalam acara atau di dalam renungan pagi. Nah anak-anak, kenapa sekarang kita tidak bisa bertemu? Biasanya Miss Tini datang ke SD Kasih Bangsa lalu bercerita tentang firman Tuhan. Tetapi kenapa sekarang gak bisa anak-anak? Karena sekarang di seluruh dunia sedang ada pandemi yang diserang oleh atau yang dilakukan oleh namanya virus COVID-19. Anak-anak pasti udah tahu, anak-anak dari bulan Maret sampai sekarang anak-anak tidak bisa sekolah. Semua anak-anak di Indonesia tidak bisa sekolah. Bahkan ada anak-anak yang dari luar negeri pun masih ada beberapa negara yang belum membolehkan anak-anak bersekolah. Semua sedih anak-anak. Ibu yakin juga, Miss yakin juga bahwa anak-anak sedih. Ada di rumah terus, kita tidak bisa main dengan teman-teman. Kita tidak bisa rekreasi lagi bersama dengan teman-teman. Tapi anak-anak jangan takut. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kita. Supaya kita tetap sehat, tetap kuat, dan virus ini bisa segera berlalu atau ada orang-orang yang menemukan obatnya atau vaksinnya. Nah anak-anak tahu gak kalau dulu ada gak ya virus ya? Apakah Tuhan ciptakan virus ini? Nah anak-anak, Bu Tini minggu-minggu ini atau beberapa kali kita ketemu, kita akan belajar dari kitab Kejadian. Nah anak-anak, di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu itu baik dan indah. Jadi Allah menciptakan semuanya, alam semesta dan isinya itu baik dan indah. Anak-anak mungkin ingat ya, hari pertama Tuhan Allah itu menciptakan terang. Asalnya semua bumi ini gelap gulita. Lalu Tuhan bilang, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itulah hari yang pertama. Lalu hari yang kedua, Tuhan bilang, ayo air-air berpisah. Air yang ada di atas, air yang ada di bawah berpisah. Karena Tuhan Allah menciptakan cakrawala atau langit. Kalau anak-anak lihat ke atas, maka anak-anak akan melihat sebuah cakrawala di sana. Itulah yang memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Nah, setelah Allah menciptakan cakrawala, Allah bilang, wah itu semuanya baik ya. Terang baik, cakrawala baik. Dan hari yang ketiga Allah bilang, ayo darat dan laut semua harus berpisah. Sebagian air-air harus berkumpul dalam sebuah lautan atau samudra. Dan sekarang yang tidak ada airnya berbentuk sebuah pulau. Itulah hari yang ketiga Allah menciptakan darat. Lalu Tuhan bilang gini, di darat itu kita ciptakan tumbuhan ya. Lalu Tuhan bilang, ayo di tanah tumbuh semua tumbuh-tumbuhan yang sangat baik dan indah. Lalu jadilah tumbuh-tumbuhan itu. Itulah hari yang ketiga. Jadi pada hari yang ketiga itu Allah menciptakan darat, laut, dan juga tumbuhan. Dan Tuhan Allah bilang semuanya itu baik. Semuanya baik dan indah. Lalu hari yang keempat Tuhan bilang, wah di cakrawala itu harus ada sesuatu yang menarik. Harus ada sesuatu yang bagus. Lalu Tuhan bilang, jadilah benda-benda di langit. Maka jadilah bintang, jadilah bulan, jadilah matahari, jadilah planet-planet, jadilah juga komet. Di sana ditaruh sama Tuhan Allah di cakrawala anak-anak. Jadi itulah hari yang keempat. Tuhan Allah menciptakan benda-benda langit. Matahari, bulan, bintang, komet, dan lain sebagainya. Planet itu Tuhan ciptakan pada hari yang keempat. Lalu Tuhan bilang, semua itu baik. Matahari berguna bagi tumbuh-tumbuhan untuk fotosintesis. Dan juga bulan berguna kalau malam hari tetap ada terang. Begitu juga dengan bintang-bintang. Lalu Tuhan Allah bilang, wah kita buat lagi ya sesuatu. Pada hari yang kelima Tuhan bilang, jadilah binatang-binatang yang ada di laut. Dan juga burung-burung di udara. Supaya ada yang berterbangan. Dan bumi ini jadi bagus anak-anak. Jadilah binatang di air dan juga binatang di udara. Burung-burung, ikan-ikan, udang, kepiting, cumi semua diciptakan Tuhan pada hari yang kelima.
Dan hari yang keenam Tuhan bilang, wah semua udah baik ya, udah bagus semuanya. Gimana ya? Gimana kalau kita ciptakan manusia? Lalu Tuhan Allah membentuk manusia dari tanah. Dan sebelumnya Tuhan juga ciptakan dulu binatang-binatang dari tanah. Tuhan bilang, jadilah binatang-binatang di darat. Tadi kan hari yang kelima itu binatang di udara dan binatang di air. Sekarang Tuhan hari yang keenam Tuhan ciptakan binatang di darat. Jadilah binatang di darat. Maka jadilah gajah, sapi, kera, badak, singa, semuanya diciptakan Tuhan pada hari yang keenam. Setelah itu Tuhan bilang, oh kita ciptakan manusia ya yang segambar dengan kita. Lalu Tuhan bilang, jadilah manusia. Begitu? Bukan anak-anak. Ternyata manusia itu diciptakannya sama Tuhan pakai tangan. Dibentuk dengan sempurna. Segambar dengan Allah, dibuatlah manusia oleh Allah. Dan dia dihembusi nafas hidup. Kalau tidak dihembusi nafas hidup oleh Allah, maka manusia itu tetap jadi patung. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bergerak. Tapi Tuhan Allah menghembusi nafas hidup sehingga jadilah manusia yang sama seperti anak-anak dan ibu Tini. Kita semuanya manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari yang keenam. Semua Tuhan ciptakan itu baik adanya. Belum ada virus, belum ada penyakit, belum ada yang sakit, belum ada tumbuhan pengganggu. Di dalam Alkitab, Bu Tini bacain satu ayat aja ya, 2 ayat saja ya. Di dalam Alkitab di Kejadian pasal 2 ayat yang kelima bilang gini, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan di bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dan dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi Tuhan Allah itu menciptakan alam semesta itu sangat sempurna. Nah anak-anak, minggu depan akan Ibu Miss Tini terusin lagi ya. Kenapa ada penyakit anak-anak? Kenapa ada yang sakit sekarang? Padahal Tuhan itu pertama menciptakannya semuanya baik. Bahkan waktu Tuhan ciptakan manusia dia bilang, sungguh amat baik, dapat jempolnya 2. Itulah anak-anak, Tuhan ciptakan semuanya sempurna. Dan kita percaya Tuhan Allah kita akan membawa kita lagi kepada kesempurnaan di surga nanti. Sekian anak-anak, tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati.